Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Dinda Haliza dengan NIM 0801118822270012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor satu, tugas 3, yaitu mengecek bilangan itu apakah habis dibagi 25 dengan menggunakan tipe datanya char. Nah, untuk deskripsi programnya, pada program mengecek bilangan dengan tipe data char ini habis dibagi 25 atau tidak, di sini menggunakan tambahan, yaitu hashtag include string yang digunakan untuk sintak strlen. Nah, kemudian di sini menggunakan variabel deal dengan indeksnya 100, berarti di sini kita juga membutuhkan array. Lalu tipe tipe datanya itu char. Kemudian untuk variabel A, B, I dengan tipe datanya integer atau bilangan bulat. Kemudian untuk string 25, bilangan yang habis 25 itu adalah 25, 50, 75, kemudian 100, dan seterusnya. Untuk angka belakangnya masih sama mengikuti sebelumnya. Jadi, di sini kita butuh variabel ada 0, ada 2, ada 5, ada 7. Kemudian dengan tipe datanya yaitu boolean. Lalu, kita di sini akan membuat perintah untuk memasukkan bilangan yang akan disimpan pada variabel bil. Kemudian nanti kita inisiasikan A itu sebagai STRL Sterling Bill atau untuk menghitung panjang dari bilangan itu. Kemudian inisiasi awal untuk nilai ada 0, ada 2, ada 5, ada 7 itu kita beri nilai awalnya false. Lalu kita gunakan perulangan. Nah, kita cek pada perulangan tersebut, kita inisiasikan I-nya itu sama dengan 0, kemudian kita cek apakah I itu kurang dari A. Jika kondisinya memenuhi atau benar-benar, maka kita akan mengeksekusi perintah di dalam for, yaitu kita cek menggunakan if, kita cek apakah bilangan indeks I itu sama dengan 0. Jika kondisi memenuhi atau bernilai true, kita buat ada 0 itu kondisinya jadi true. Nah, itu akan terus berulang sampai kita cek satu-satu sampai ke yang ketujuh tadi. Lalu, kalau misalnya pada ada 0 tadi diceknya itu benar, maka nilai B itu akan bertambah sebanyak 1 atau B plus, di mana itu akan menghitung nilai yang misalnya 100, 200, dan seterusnya. Nah, yang nolnya itu lebih dari 2. Kemudian, jika sudah ke pengecekan tadi yang menggunakan for, itu pengecekan if. Nah, kemudian kita cek lagi. Nah, di sini kita cek bilangan apakah nilai ada 2 itu bernilai true dan ada 5 itu bernilai true. Nah, itu untuk bilangan 2 dan 5 atau 5 dan 2 itu bisa diputar. Kemudian atau ada 5 itu bernilai true dan ada 0 itu bernilai true, atau ada 7 bernilai true dan ada 5 bernilai true, atau B itu lebih dari sama dengan 2. Jika kondisinya memenuhi, maka cetak layar monitor itu ya. Jika kondisi tidak memenuhi atau bernilai false, maka cetak layar monitor tidak. Kemudian program selesai. Lalu untuk pseudocode-nya yang pertama itu ada begin, kemudian variabelnya itu build dengan indeksnya 100 dengan tipe datanya char, kemudian variabel A, I, B dengan tipe datanya integer, lalu ada variabel ada 0, ada 2, ada 5, ada 7 dengan tipe datanya boolean, lalu write, masukkan bilangan, kemudian read-nya itu build, lalu kita set nilai awal A itu sama dengan strlbin, kemudian set B itu sama dengan 0, lalu set ada sama dengan false, set ada 2, ada 0 sama dengan false, ada 2, set ada 2 itu sama dengan false, set ada 5 sama dengan false, set ada 7 sama dengan false. Kemudian kita masuk ke pengecekan for di sini. I dimulai dari 0, itu kurang dari A, kemudian begin, lalu if build index I sama dengan 0, dan ada 0 itu sama dengan true. Kemudian
B itu sama dengan B plus 1 jika kondisi sama memenuhi. Jika kondisi salah, berarti kita ke else if, yaitu cek apakah build index I itu sama dengan 2 dan ada 2 itu sama dengan true. Nah, kemudian jika kondisinya salah, kita masuk ke pengecekan else if selanjutnya, yaitu build index I sama, cek apakah build index I sama dengan 5 dan ada 5 sama dengan true jika kondisinya memenuhi. Jika kondisinya salah, kita lanjut ke else if selanjutnya, yaitu cek build index I sama dengan 7 dan ada 7 sama dengan true. Jika kondisinya tidak memenuhi, kita keluar dari perulangan, baru ke kita perulangan untuk I++. Kondisinya akan terus memutar sampai kondisi I itu sudah tidak memenuhi atau bernilai false, atau saat I itu lebih dari A. Lalu kita cek, selanjutnya kita cek apakah ada 2 bernilai true dan ada 5 bernilai true, atau ada 5 bernilai true dan ada 0 bernilai true, atau ada 7 bernilai true dan ada 5 bernilai true, atau B itu lebih dari sama dengan 2 dan right ya, else then right tidak. Kemudian end atau program selesai. Untuk flowchartnya di sini yang pertama itu ada begin, kemudian kita input variable bill, lalu di sini kita set nilai awalnya A itu sama dengan start loan bill, kemudian B itu sama dengan 0, ada 0 itu sama dengan false, ada 2 sama dengan false, ada 5 sama dengan false, ada 7 sama dengan false. Kemudian di sini kita masuk ke perulangan tadi untuk mengecek satu-satu nilainya tadi. Yang pertama kita cek apakah bilangan indeks I itu sama dengan 2. Jika kondisinya memenuhi, maka dia jalankan, yaitu ada 2 itu sama dengan true. Kita beri nilai ada 2 itu sama dengan true. Kemudian jika salah, kita masuk ke pengecekan selanjutnya, yaitu bilangan indeks I itu sama dengan 0. Kita cek apakah apa tuh ada 0 itu sama dengan true. Kalau kita lanjut ke pengecekan di sini, bilangan indeks I itu sama dengan 0. Jika kondisi yang memenuhi, maka kita ke true, yaitu kita jalankan ada 0 itu kita beri nilai true. Kemudian kita lakukan B++, B akan bertambah sampai kondisi B tidak memenuhi. Kemudian ke false, false lanjut ke pengecekan selanjutnya, yaitu apakah build index I itu sama dengan 5. Jika kondisinya memenuhi, maka ada 5 sama dengan true. Jika kondisinya salah, maka kita lanjut pengecekan selanjutnya, yaitu kita cek apakah bilangan indeks I itu sama dengan 7. Jika benar, berarti dia cetak ada 7 sama dengan true. Jika salah, kita lanjut ke I++. Kemudian kondisi akan berulang sampai kondisinya benar salah atau false. Setelah misalnya ini ada yang kurang, kalau misalnya kita setelah mengecek ini, kita langsung ke I++. Nah, selanjutnya saat di pengecekan di sini kita cek apakah ada 2 itu sama dengan true dan ada 5 itu sama dengan true, atau ada 5 sama dengan true dan ada 0 itu sama dengan true, atau ada 7 sama dengan true dan ada 5 sama dengan true, atau B itu lebih besar daripada sama dengan 2. Jika kondisinya memenuhi atau benar-benar, maka cetak di layar monitor ya. Jika kondisinya salah atau tidak memenuhi, maka cetak layar monitor tidak, kemudian program selesai. Nah, selanjutnya kita akan praktekkan di sini tablet and run. Nah, di sini kan mulai. Kemudian di sini kita pesan untuk di memori itu variabel build dengan indeksnya 100 dengan tipe datanya char. Kemudian kita pesan di memori untuk variabel A, B, I dengan tipe datanya itu integer. Kemudian kita pesan di memori untuk variabel ada 0, ada 2, ada 5, ada 7 dengan tipe datanya itu boolean. Lalu kita buat perintah di sini cetak di layar monitor, yaitu masukkan bilangan. Nah, di sini berarti kita cetak build. Misalnya kita cetak 1537. Nah, kemudian di sini A itu sama dengan start loan bill. Berarti A itu menghitung banyaknya ini, bilangan ini, panjang bilangan ini, yaitu 1, 2, 3, 4. Berarti A itu diisi dengan nilai 4. Kemudian
kita inisiasikan nilai B itu sama dengan 0, lalu kita beri nilai ada 0, ada 2, ada 5, ada 7 itu dengan kondisi false. Lalu kita cek di sini, kita cek apakah I itu sama dengan 0. Benar kan? I itu sama dengan, eh, maaf salah. Kita inisiasikan itu dulu, I itu sama dengan 0. Kemudian kita cek apakah 0 itu kurang dari A. Nah, untuk A tadi kan 4, berarti kita cek apakah 0 itu kurang dari 4. Benar. Kita masuk ke pengecekan yang pertama. Kita cek apakah bil indeks 0, berarti yang satu. Kita cek apakah satu itu sama dengan 0. Salah kan? Kita lanjut ke pengecekan selanjutnya. Apakah satu sama dengan 2? Salah. Kita lanjut ke pengecekan selanjutnya. Kemudian kita cek apakah satu sama dengan 5. Salah kan? Kita lanjut ke pengecekan selanjutnya. Kemudian kita cek apakah satu itu sama dengan 7. Salah. Kemudian kita lanjut ke I++, yaitu tadi kan I sama dengan I+1. Berarti I sama dengan 0+1. Jadi sekarang nilai I-nya itu jadi 1. Kita naik ke atas lagi. Di sini kita cek apakah 1 itu kurang dari 4. Benar. Kemudian berarti kita masuk ke bilangan indeks 1, yaitu 1, 2. Berarti sekarang masuk ke bilangan 5. Kemudian di sini kita cek apakah 5 itu sama dengan 0, salah kan? Kemudian kita lanjut ke pengecekan selanjutnya, yaitu kita cek apakah 5 itu sama dengan 2, salah. Kita lanjut ke pengecekan selanjutnya, yaitu eh, apakah 5 itu sama dengan 5, benar kan? 5 itu sama dengan 5. Jadi kita beri lagi, beri kembali nilai ada 5 itu sekarang berarti nilainya true. Nah, kemudian selanjutnya kita langsung ke I++. Berarti sekarang I-nya itu sama dengan 1+1. Berarti sekarang I-nya itu 2. Di sini kita cek apakah 2 itu kurang dari 4. Benar. Berarti sekarang indeks yang kedua. Berarti 0, 1, 2. Berarti yang 3. Nah, di sini kita cek apakah 3 itu sama dengan 0? Salah. Kita lanjut ke pengecekan selanjutnya. Kita cek apakah 3 itu sama dengan 2? Salah. Kita lanjut ke pengecekan selanjutnya, yaitu kita cek apakah 3 itu sama dengan 5? Salah. Kita lanjut ke pengecekan selanjutnya. Kita cek apakah 3 itu sama dengan 7? Salah. Kemudian berarti kita naik lagi, I-nya itu bertambah. Jadi kan I-nya itu sama dengan 2+1. Berarti sekarang I-nya itu sama dengan 3. Kita naik ke sini lagi. Kita cek apakah 3 itu kurang dari 4. Benar, 3 itu kurang dari 4. Nah, sekarang berarti masuk ke bilangan indeks ketiga, yaitu 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3 berarti 7. Nah, di sini kita cek apakah 7 itu sama dengan 0. Salah kan? Kemudian lanjut ke pengecekan selanjutnya. Kita cek apakah 7 itu sama dengan 2. Salah. Kita lanjut ke pengecekan selanjutnya kan. Apakah 7 itu sama dengan 5? Salah. Kita lanjut ke pengecekan selanjutnya, yaitu kita cek apakah 7 itu sama dengan 7. Benar. Jadi kita buat ada 7 itu bernilai true. Kemudian, maaf, sebentar. Kemudian itu akan bertambah, itu akan bertambah. Jadinya tadi kan 3+1, I-nya jadi 4. Lalu di sini kita cek apakah 4 itu kurang dari 4, salah. Maka kita keluar dari perulangan. Nah, tadi kan berarti di sini kita cek apakah ada yang salah satu di sini benar true. Tadi kan yang nilai true itu 2 dan 7. Kok 2? Tadi yang bernilai true itu kan berarti 5 dan 7. Kemudian kita cek di sini di syarat ini, apakah ada 5 sama dengan 7 dan ada salah, maksudnya ada 7 itu bernilai benar dan ada 5 bernilai benar, atau ada 5 bernilai benar dan ada 7 bernilai benar. Nah, di sini kan ada nih. Nih, yang ini. Jadi kan memenuhi syarat. Jadi kita cetak di layar monitor ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, jadi bilangan 1537 itu habis dibagi 25 karena ada kemungkinan angka itu jadi 1375. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.